Jangan sampai orang mengira bahwa Muhammad itu membunuh sholat juga sholat, ya. Haji juga haji, ya. Zakat juga zakat, tapi sangat-sangat terselubung, ya. Sangat-sangat terselubung sehingga kalau pemerintah Muslim memerangi mereka dengan senjata, dibunuh, nanti orang mengira bagaimana ini kaum muslimin sudah masuk Islam pun tetap mereka bunuh, ya. Maka diperangi mereka dengan ilmu yang hak yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya, ya ayuhan Nabi jahilul kufar wal munafikin. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kufar dan munafikin. Jadi kita diwajibkan untuk memerangi kufar dan munafikin. Kufar dengan kekuatan, orang munafikin dengan ilmu. Kemudian jenis yang keempat, yang akan kita bahas secara khusus dalam kitab fikih, yaitu jihadul kuffar. Jihad orang-orang kafir. Ini tentu ba'da da'wati ila Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendakwahkan kepada mereka Islam. Setelah mendakwahkan kepada mereka Islam, ini diterangkan. Ini Islam. Kalau kalian masuk Islam dengan kelapang dada, maka kalian akan mendapatkan rahmat Allah SWT dan jauh daripada kemurkaan Allah SWT di dunia maupun akhirat. Kalau mereka tidak turut kepada tawaran dakwah tersebut, maka akan ada tahapan-tahapan berikutnya. Nanti akan kita bahas secara detail kalau sudah masuk babnya, tahapan-tahapan apa saja. Sampai berujung kepada mereka diperangi. Dia ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan kalau mereka mengalah, ada tahapan mereka membayar upeti, atau di antara mereka tergantung kebijakan imam membebaskan tanpa syarat. Ada juga mereka yang dijadikan sebagai tawanan. Ada yang dibunuh mereka, tergantung kemaslahatan di situ. Dan kalau sekiranya sampai pada tahapan mereka dibunuh, diperangi, berdasarkan ijtihadnya imam, mereka diperangi, mereka tidak layak untuk hidup di muka bumi Allah SWT karena dikhawatirkan fitnah mereka yang besar terhadap umat manusia dan kaum muslimin, maka ini adalah hal yang sangat wajar. Karena apa? Karena tujuan hidup kita, sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, artinya makhluk yang mukallaf, yang diberikan beban syariat, itu tidaklah aku ciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Illa liwahidun, hanya untuk mentauhidkan Allah SWT. Maka tatkala orang-orang kufar hidup di muka bumi ini tidak dengan bertauhid kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka ini adalah a'zamul munkarat, kemungkaran, kerusakan yang paling rusak di muka bumi ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Dan tatkala dikatakan kepada orang-orang munafikin, janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami mendatangkan kemaslahatan. Apa yang mereka lakukan? Kerusakan apa di sini? Yaitu
dengan tidak mentauhidkan Allah SWT. Ya. Dengan mensekutukan Allah SWT dalam beribadah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Inna syirka adalah zulmun azim." Kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Ya. Sebagaimana di dalam sebagian hadis, ya, Rasulullah SAW ya, menjelaskan bahwasanya ya, sebagaimana kebalikannya daripada firman Allah SWT tadi, ya, bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar, berarti lawannya tauhid adalah kemaslahatan yang terbesar. Kemaslahatan yang terbesar. Jadi intinya, ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat jihad ini untuk kemaslahatan bersama. Ya, kemaslahatan bersama untuk menghilangkan kerusakan yang paling rusak. Ya. Kemadaratan yang paling memadaratkan. Ya. Untuk kebaikan bersama, supaya manusia semuanya masuk surga. Tatkala mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada neraka. Ya. Kengerian apa yang bisa mengantarkan seorang anak manusia kekal di dalam neraka jahanam? Ya. Ini merupakan rahmat sebenarnya. Merupakan rahmat daripada Islam itu sendiri. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39, ya. Qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in tahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang kafir sampai tidak ada fitnah di muka bumi ini. Hatta la takuna fitnah. Ya. Fitnah apa di sini? Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Supaya agama semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya fitnah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, agama atau sebagian peribadahan atau seluruh peribadahan diserahkan kepada selain Allah, dan inilah a'zamul fitan. Fitnah yang paling terbesar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala diduakan dalam hal ibadah. Tatkala sebagian ibadah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitnah yang terbesar. Ini adalah fitnah yang terbesar. Ya, tatkala sebagian ibadah atau seluruh ibadah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya manusia, jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, jadi ini inti daripada jihad itu sendiri. Ya, jihad bukan semata-mata untuk merampas rampasan perang, bukan untuk semata-mata untuk menguasai, melebarkan area teritorial kekuasaan, bukan. Tapi Rasulullah SAW, Allah SWT tadi berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya, jihad, perangilah mereka orang-orang kafir. Ya. Sampai apa? Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada kesirikan, kekafiran di muka bumi Allah SWT ini. Ya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga peribadahan itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya, ini. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad, ya, supaya kalimat Allah, ya, kalimat tauhid itu meninggi di muka bumi ini, aturan-aturan Allah SWT meninggi di muka bumi ini, maka dia fi sabilillah. Dia berjalan di atas jalan Allah SWT. Jadi ini tujuannya tauhid, tujuannya jihad. Ya, jihad disyariatkan untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Untuk supaya ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya jin dan manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka harus tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Percuma Allah ciptakan mereka, Allah berikan mereka rezeki, tapi tatkala rezeki mereka dicurahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita maukan ya, pada pelajaran kita berjihad sebenarnya. Ya. Ini. Ya, jadi jihad. Yang pertama jihad nafs, yang kedua jihad syaitan, yang ketiga jihadul munafikin, yang keempat jihadul kufar. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Jihadul kufar ini ada tahapan-tahapannya, tidak sembarangan. Ya. Tidak setiap saat seorang atau sekelompok orang bebas melakukan jihad, tapi dia ada tahapan-tahapannya. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, ya, bahwa marahil jihad itu harus diikuti, tahapan-tahapan jihad itu harus diikuti. Ya. Itu ada 4 tahapan. Ya. Arba'u marahil, 4 tahapan. Ya. Al-marhatul ula, ya. Jadi 4 fase. Ya. Ada 4 fase jihad ini sendiri. Ya. 4 keadaan. Yang pertama, al-manhi anhu, jihad yang dilarang. Ya. Yang dilarang. Ya. Artinya apa? Artinya jihad ketika fase itu ada, maka hukumnya haram. Ya. Kapan itu? Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 77. Ya. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Dan tatkala dikatakan kepada mereka, alam tara ilal ladzina, tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau tahu wahai Rasulullah, ya, kepada mereka-mereka yang tatkala dikatakan kepada mereka kuffu aydiyakum, ya, tahan diri, ya, jangan jihad ketika itu. Wa aqimus shalah, tapi kewajiban kalian ketika itu adalah menegakkan salat, menunaikan zakat, melakukan ibadah-ibadah yang kalian sanggup. Jihad tidak boleh ketika itu. Ini ketika Rasulullah SAW di Mekah. Ya. Ketika Rasulullah SAW di Mekah. Ya. Mereka cuma diperintahkan untuk menegakkan salat, melakukan ibadah yang mereka mampu. Mereka diperintahkan untuk menahan diri. Ya. Kenapa? Karena tatkala berjihad dalam kondisi seperti ini, ya, maka akan terbalik perkara tadi. Ya, akan terbalik. Madarat akan menimpa kaum muslimin. Padahal yang namanya jihad disyariatkan itu untuk menegakkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan. Tapi tatkala dalam kondisi kaum muslimin tidak punya kekuatan sama sekali, ya, tidak punya kekuatan sama sekali, maka tidak dibenarkan, diharamkan ketika itu, dilarang oleh Allah SWT ketika itu. Nah, ya, tidak sanggup kaum muslimin dalam keadaan seperti ini. Ya, mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semaksimal mungkin saja. Adapun hal-hal yang tidak sanggup, maka jangan. Allah ini sesuai dengan firman Allah SWT. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang, ya, dalam perkara syariat kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak mampu, jangan. Ini yang pertama. Loh, seandainya ada orang mengira, ya, katanya kekuatan kaum muslimin itu ada pada kekuatan iman. Kenapa tidak tawakal saja? Ya. Maka kita katakan simple saja, sederhana saja. Siapa yang lebih kuat imannya dari Rasulullah SAW? Ya. Siapa yang lebih tawakal daripada Rasulullah SAW? Siapa yang lebih mantap ketawakalannya? Ya Rasulullah SAW. Tapi pun itu pun Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengajarkan kepada Rasulullah untuk tahan diri. Ya. Untuk tahan diri dulu.
Walaupun pada saat itu sudah ada Umar yang masuk Islam, sudah ada Abdurrahman bin Auf, sudah ada Abu Bakar, ini pembesar-pembesar Quraisy, bilang aja. Ya. Ya. Sudah ada Ali, sudah ada sahabat-sahabat yang luar biasa, ya, yang mereka masuk Islam di awal-awal Islam sebenarnya. Ya. Kalau mau buat perhitungan mungkin bisa saja dihitung, tapi tetap Rasulullah SAW memperhitungkan. Dan ini pesan perintah dari Allah SWT untuk menghadiri dalam keadaan memiliki ketidakmampuan. Nah, tahan diri. Kalau dilaksanakan pada saat itu, maka itu adalah perkara yang tercela. Ya, perkara yang tercela, dan itu bertentangan dengan firman Allah SWT, wala tulqu anfusakum ila tahluka. Janganlah menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, ini kebinasaan namanya. Ini marhalatul ula. Fase yang pertama. Fase yang kedua, marhatus tsaniyah, ya. Al-jihad, ya, ma'dzunun, ya, lahu, ya. Diizinkan, bukan diperintahkan. Baru diizinkan, belum pada tahapan diperintahkan. Yaitu tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 39 dan 40. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighayri haqq illa ay yaqulu rabbunallah. Diizinkan bagi mereka-mereka yang diperangi di jalan Allah dikarenakan mereka dizalimi. Alhamdulillah. Wa innallaha, dan Allah Maha mampu untuk menolong mereka. Ya. Mereka-mereka yang ukhriju min diyarihim bighayri haqq, yang mereka yang dikeluarkan, diusir dari kampung halaman mereka tanpa hak. Ya. Mereka dikeluarkan cuman dikarenakan mereka mempersaksikan bahwasanya Rabbunallah, yang kami sembah hanyalah Allah, yang menciptakan kami, yang memelihara kami hanya Allah SWT. Ya, cuman mempersaksikan perkara ini, kemudian mereka diusir dari kampung halaman mereka. Ini diizinkan. Ya, diizinkan yang tadinya sempat dilarang. Ya, kalau kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini diperangi, diusir, maka kondisi seperti ini diizinkan untuk membela diri. Ya, diizinkan untuk berperang. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, ma'murun bihi. Ya. Yaitu yang diperintahkan, jihad yang diperintahkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Ya. Perangilah. Kalau tadi kan cuma izin. Ya. Beda izin, tahapan izin dengan perintah. Ini perintah dari Allah SWT. Perangilah. Waqatilu fi sabilillah, tapi tetap fi sabilillah. Ya. Perang di jalan Allah. Ya. Berarti perang di jalan Allah itu sesuai dengan syariat Allah dan tujuannya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Di jalan Allah SWT. Bukan sesuai dengan selera sendiri-sendiri. Waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ya. Perangilah di jalan Allah SWT. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Ya. Yang memerangi kalian, akan tapi janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Ini tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat, fase yang keempat, ya. Ini
al-ma'muru bihi mutlaqan. Diperintahkan secara mutlak. Secara menyeluruh. Ya. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Allah wajibkan atas kalian untuk berperang melawan orang-orang kafir walaupun itu perkara yang tidak mengenakkan kalian. Menurut kalian tidak suka itu. Tidak sesuai dengan hawa nafsu kan. Enak di kampung halaman, ya, ketemu anak istri, karib kerabat, ketawa-ketawa, ya, sholat, enak. Tapi terkala diperintahkan pergi berperang, ya. Berat kan? Ya. Pertama kita harus berkorban dengan harta benda, ya. Punya uang untuk sampai ke negeri yang kita tuju. Kemudian sampai di sana, paling enggak kalau tidak nyawa melayang, cacat kita. Ini berat. Wa kurhul lakum. Wa asa, tapi kata Allah, bisa jadi kalian itu membenci suatu perkara karena tidak suka terhadap suatu perkara padahal itu baik untuk kalian. Dan ini cenderung keumuman manusia seperti itu. Membenci suatu perkara padahal itu baik untuknya. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai suatu perkara padahal perkara itu adalah madarat bagi kalian. Ya. Ya. Ini juga sesuai dengan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qudu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Ya. Perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian dapati. Wa khuduhum wahsuruhum. Perangi mereka. Di blokade mereka. Wa qudulam kula marsad, diintai di tempat-tempat pengintaian. Fa intabu, sampai apa? Sampai mereka taubat. Sampai mereka masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, kalau sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tahan diri. Tahan diri. Wa aqamus shalat, kemudian mereka menegakkan zakat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka jangan diperangi lagi. Kalau sudah seperti itu. Cukup. Innallaha ghafurur rahim. Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terhadap apa yang mereka lakukan ketika kafirnya. Ini namanya nanti akan kita bahas qitalul talab. Jihadut talab namanya. Yang sebelumnya jihadud difa. Perang yang sifatnya itu ekspansi. Perang yang sifatnya ekspansi. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif rahimahullah, wa huwa fardhu kifayah. Hukum asal daripada jihad itu adalah fardhu kifayah. Ya. Maksudnya apa? Sebagaimana yang ma'ruf di kitab usul fikih, fardhu kifayah itu maksudnya atau alladzi idza qama bihi man yakfi saqatal ismu 'anil akharin. Jadi kalau sudah ditunaikan oleh sebagian orang yang mencukupi,
Ya. Saqatal itsmu anil akharin. Gugur dosanya bagi yang lain. Gugur kewajibannya bagi yang lain. Bagi yang lain cuma sunnah. Bagi yang lain cuma sunnah. Ya, ini. Apabila sebagian kaum muslimin menegakkannya, maka dosanya gugur bagi yang lain. Kalau ada syubhat yang mengatakan, kalau begitu sekarang kita berdosa semua karena tidak ada jihad. Maka jawabannya apa? Kita kembalikan tadi. Di dalam Islam yang nama jihad itu ada fase-fase. Ada fase-fase. Ada fase-fase. Ini kita fase sekarang jihad ini kondisi umat yang seperti ini tidak mungkin untuk ekspansi. Tidak mungkin mau ekspansi kemana? Di Indonesia mau ekspansi ke Singapura atau mau ekspansi ke Australia, nggak mungkin. Belum kita ekspansi, nuklir sudah meluncur ke negara kita. Dalam sekejap habis kita. Ini tidak mungkin. Seperti ini tidak mungkin. Artinya apa? Artinya Allah SWT memaafkan kita dalam kondisi umat yang lemah ini. Tapi dibangun nanti, dibangun di atas ilmu, untuk memulai. Sebelum artinya Rasulullah SAW tatkala membina umat, mengajak, mempersiapkan mereka untuk berjihad, itu terlebih dahulu apa? Terlebih dahulu dengan mengkokohkan tauhid, mengkokohkan akidah, baru berjihad. Percuma mereka berjihad, tapi mereka syirik. Faedahnya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau syirik, amalmu akan gugur. Percuma mereka jihad kalau begitu. Tatkala mereka tetap syirik. Apa yang terjadi di Afghanistan misalnya. Ada sebagian yang bertauhid, sebagian musyrik mereka. Apa yang tadi di Palestina misalnya, sebagian musyrik. Ini tidak dibenarkan. Percuma mereka berjihad, tapi sebelum berjihad pakai jimat dan lain sebagainya. Atau datang ke dukun supaya kebal. Percuma, mayan Pak jihad. Tidak ada faedahnya jihad. Tidak ada faedahnya sama sekali jihad. Jihad supaya jimat, supaya dukun itu hilang, ini jihad dengan dukun dan semisalnya. Nah ini waliyadzubillah tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi kita dikatakan oleh Malik rahimahullah bahwasanya jihad tolak maksudnya seperti ini. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Apabila ada yang telah mencukupi melakukannya, maka bagi yang lain gugur kewajiban tersebut. Kemudian faqala rahimahullah, jadi kita katakan tadi kalau ada syubhat yang mengatakan berarti kita semuanya berdosa. Semuanya ada bibit-bibit kemunafikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazu wa famata fi syu'batin min nifaq." Barang siapa yang belum pernah berjihad dan belum meniatkan untuk berjihad, kemudian mati dalam keadaan kemunafikan. Tapi kita perhatikan hadis ini. Man lam yaghzu, barang siapa yang belum berjihad dan belum meniatkan untuk berjihad, insyaallah seluruh kaum muslimin yang ada iman kepada Allah SWT sudah ada kan niat. Kalau sekiranya kita dikondisikan untuk berjihad, wajib bagi kita untuk berjihad. Meniatkan untuk berjihad. Suatu saat kita berniat untuk berjihad. Ini. Adapun yang memang anti sama sekali dengan jihad, nah ini. Kalau dia mati dalam keadaan kemunafikan. Adapun yang dikehendaki di sini adalah jihad yang fardu kifayah. Hukum asalnya seperti itu. Tentunya dengan syarat seperti yang telah kita sebutkan tadi. Fase yang telah kita sebutkan tadi, yaitu fase yang keempat. Kalau mereka sudah punya kudrah, sudah punya kemampuan untuk melakukan jihad talab yang
yang sifatnya ekspansi. Ya. Kemudian waqala rahimahullah wajibu idza hadarahu aw hasara baladahu aduun aw istanfarahu al-imam. Ya. Wajib dan berubah menjadi wajib. Maksudnya menjadi tadi kalau fardu kifayah, sekarang fardu ain. Ya. Jadi memang hukum asalnya fardu kifayah, tapi dia akan menjadi fardu ain dalam keadaan 3 keadaan. Yang pertama, wajibu idza hadarahu. Ya. Idza hadarahu. Ya, maksudnya idza hadaral jihad. Ya. Atau idza hadaral qital. Ya. Kalau kita sudah datang, memang sudah di medan perang, sudah di medan jihad, ini yang pertama. Maka haram untuk lari. Ya. Wajib untuk berqital. Atau haram untuk bersembunyi. Ya. Ketakutan kan. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-15 dan 16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Wahai orang yang beriman. Ya. Apabila kalian sudah di medan pertempuran, medan jihad, bertemu orang-orang kafir, sudah baku tembak, fala tuwalluhumul adbar, jangan lari, jangan mundur. Ya. Wa man yuwallihim yawma idzin, dan barang siapa yang mundur dalam keadaan perang sedang berkecamuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan tempatnya di neraka jahanam, dan sebaik-baik tempat kembali adalah neraka jahanam. Kecuali, Allah kecualikan, illa mutaharrifan liqital, kecuali mengatur strategi. Ya, mundur tapi mengatur strategi. Atau mutahayyizan ila fi'atin, atau dia mundur tapi gabung ke kelompok yang lain. Ya, maksudnya gabung ke batalion yang lain. Kaum muslimin, batalionnya kaum muslimin. Ya. Nah, seperti ini dibenarkan. Adapun semata-mata tanpa alasan karena takut mati, ketika perang sedang berkecamuk melarikan diri, maka ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang menghancurkan, yang mencelakakan, yang membinasakan. Di antaranya apa? At-tawalli yaumaz zahf, lari ketika perang sedang berkecamuk. Ya. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Ya. Kalau kecualikan, boleh melarikan diri, tapi dengan 2 keadaan. Yang pertama, mutaharrifan liqital, mengatur strategi, mundur, tapi untuk mungkin mempersiapkan strategi tertentu untuk datang kembali berjihad. Yang kedua, mutahayyizan ila fi'ah. Ya. Gabung ke batalion yang lain. Ya. Ya. Ke batalion yang lain
yang maksudnya untuk memperkuat batalion kaum muslimin yang lain. Kan berkelompok-kelompok. Nah, memperkuat batalion yang lain. Ya. Supaya yang tadinya lemah menjadi kuat. Ya, tapi ini pun dengan syarat jangan sampai batalion yang dia tinggalkan gara-gara dia lari malah semakin hancur. Iya, ya kan percuma namanya. Ya, artinya dia bisa jamin atau dia bisa prediksi bahwasanya batalan yang dia tinggalkan masih tidak terlalu membutuhkan dia, tapi yang lain lebih butuh kepada dia, lebih memerlukan keahliannya dalam berperang, maka itu dibenarkan untuk kembali, dibenarkan untuk berpaling, membela batalion yang lain, ya, kelompok yang lain. Ya. Ini yang pertama. Keadaan yang pertama jadi fardu ain. Itu jihad. Kapan fardu ain? Ini kondisi yang pertama. Idza hadaral jihad. Kalau dalam sudah bertemu dengan musuh. Ya. Sudah baku tembak, baku serang. Keadaan yang kedua, idza hadara baladahu aduun. Ini idza hasara baladahu aduun, kalau kafir telah menyerbu negeri kaum muslimin, ya, sudah diblokade dan lain sebagainya, sudah datang, mereka sudah datang ke negeri kaum muslimin, maka ini namanya qital difai. Ya. Ya. Kaum muslimin wajib untuk membela diri. Ya. Wajib untuk membela diri. Ya. Ya. Ini wajib hukumnya, dia menjadi fardu ain. Ya. Maka wajib bagi siapa saja yang bisa berperang ketika itu, ya, maka ya, wajib bagi mereka, ya, untuk membela negeri kaum muslimin. Supaya apa? Supaya tadi litakuna kalimatullahi al-ulya. Ya. Ya, supaya kalimat Allah SWT, agama Allah SWT tetap meninggi di muka bumi Allah SWT ini. Ya. Ya. Kondisi yang ketiga, awistan farahul imam. Ya. Jihad menjadi fardu ain kalau imamul awam, ya, pemimpin kaum muslimin yang secara keseluruhan, bukan pemimpin bayangan, ya, tapi pemimpin yang secara keseluruhan memerintahkan, telah menunjuk kita secara langsung untuk pergi berjihad, maka wajib apabila kita sanggup dalam kondisi sehat walafiat dan memiliki kesanggupan untuk ikut berperang ketika itu. Ya. Jadi imam, ya, kalau kita ya presiden. Ya, jadi dalam suatu negeri Islam sudah terpecah-pecah. Ya. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Arab Saudi, ada Yaman. Ya. Kondisinya apa? Tidak mesti seperti dulu khalifah. Kalau khalifah itu dari ujung ke ujung satu. Ya. Di zaman Utsman misalnya, ada yang di Eropa, ada yang sebagian di Eropa, ada yang sebagian di Asia, ada yang sebagian di Afrika. Ini satu pemimpinnya. Ya. Setelah Islam terpecah-pecah, ada yang Aljazair, ada yang Mesir, ada yang ini. Jadi masing-masing negeri, ya, di Arab Saudi misalnya, memerintahkan untuk berjihad, menunjuk salah satu orang untuk berjihad, wajib dia ikut berperang. Ini maksudnya imam al-azam di negeri tersebut, di daulah tersebut. Ya. Bukan imam bayangan. Artinya imam bayangan.
yang kita punya pemimpin resmi, ya, walaupun cara penentuannya tidak syar'i, tapi kondisinya sudah terlanjur. Ya. Ini sudah diprediksi sama Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid." Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya. Dan Rasulullah berpesan apa? Wasma'u wa ati'u. Taat. Ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kalau yang memerintahkan sekalian sekalipun yang jadi pemerintah ketika itu seorang budak Habasyi. Mana semestinya enggak boleh seorang budak kan? Semestinya harus khalifah orang Quraisy. Tapi kalaupun kondisi mereka memberontak terhadap pemerintahan yang sah, kemudian pemerintahan yang sah kalah, ya. Nah wajib bagi orang kalau yang si budak tadi yang telah menjadi menang kemudian minta baiat semua, wajib, nggak boleh buat baiat baru lagi. Ya. Dan apa yang terjadi pada pemimpin bayangan, ya, ini adalah kejahilan yang nyata. Pemimpin bayangan kelompok-kelompok yang ada sekarang. Ya. Ada kelompok A, semuanya jadi imam. Banyak sekali imamnya. Kalau Rasulullah SAW, bai'al awal fal awal. Ya. Satu-satu. Nggak bisa semuanya, ini kelompok ini. Kalau kalian lihat seperti ini kata Rasulullah SAW, "Adribu unukal akhar." Kalau yang pertama sudah dibaiat, kemudian yang kedua minta baiat pula, bunuh yang kedua. Ya, berapa banyak imam-imam yang harus kita bunuh sekarang. Itu lihat, dari Aceh sampai ke Irian itu banyak sekali imam-imam bayangan. Ya, imam-imam gerakan-gerakan harokiin itu. Berapa banyak yang harus kita bunuh? Ya, karena semuanya ngaku imam, semuanya minta baiat. Kalau kata Rasulullah, kalau yang kedua minta baiat, dibunuh yang kedua. Ayo, siapa di antara kalian yang pengen dibunuh? Maka di sini Rasulullah sudah memprediksi, sekalipun ya, penentuan kondisi pemimpin yang sah itu dengan cara yang tidak syar'i sekalipun wajib untuk taat. Ya, luar biasa kan? Ini. Ini maksudnya imam seperti ini. Ya. Isma'u wa ati'u walau ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Namun dengan cara yang salah misalnya. Maksudnya mereka jadi pemimpin yang sah, yang diakui semua, ya, atau mayoritas kaum muslimin di situ, ya sudah, ya. Jangan buat lagi pemimpin-pemimpin bayangan lagi. Nah, sempat di zaman, ya, seperti misalnya di zaman Abdullah bin Zubair, dia memerintah di Hijaz. Ya. Terakhir kali itu di zaman Utsman, ya, persatuan satu. Setelah itu di zaman Abdullah bin Zubair dia memimpin di Hijaz. Amir di Hijaz. Ya. Di Syam itu Abdul Malik bin Marwan. Ya. Kemudian di Irak Mukhtar bin Abi Ubaid dan yang orang-orangnya. Nah, sekelompok. Kalau mereka memerintahkan, yang Abdullah bin Zubair memerintahkan orang Hijaz untuk berperang melawan orang kafir, ikut, dan selanjutnya. Ya, seperti ini. Ini, jadi tidak benar ada dua kelompok yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya, kelompok yang pertama sama sekali tidak mengakui ada imam. Nah, ini ekstrim. Ya. Kelompok yang kedua membuat imam-imam bayangan. Ya. Nah ini juga ekstrim juga. Dalam satu negeri yang sah, Indonesia misalnya, Indonesia satu saja pemimpinnya, jangan dibuat banyak. Ya. Jangan dibuat banyak amir, punya presiden sendiri, ya, punya provinsi sendiri, ya itu republik mimpi akhirnya kan, republik mimpi saja kamu terus mimpi terus, ya, provinsi mimpi, presiden mimpi, semuanya mimpi aja, betul itu, imam-imam bayangan itu imam-imam hasil mimpi saja, ya. Tidak akan diberkahi Allah SWT selama perjuangan kalian tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun Sunnah. Ya.
Tapi semestinya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, ini khulasah, kesimpulan daripada jihad, ya, yaitu hukum asalnya, ya, jihad adalah fardu kifayah, ya, tapi bisa menjadi fardu ain, ya, dengan 3 keadaan. Ya. Ditambahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kondisi yang keempat, ya, kondisi yang keempat bisa menjadi wajib ain, yaitu idza ija ilaihi, ya, kalau orang ini dibutuhkan, orang tertentu dibutuhkan. Misalnya apa? Misalnya tidak ada yang bisa jadi pilot pesawat terbaru kecuali dia, maka dia dibutuhkan, ya. Atau tidak bisa menggunakan senjata yang mutakhir misalnya kecuali dia, maka si fulan ini kalau dibutuhkan maka wajib dia, ya. Maka dia menjadi fardu ain baginya. Yang lain tidak mampu, nggak bisa saya nyetir pesawat ini, ya, gugur baginya. Namun yang orang ini yang mempunyai kemampuan untuk memakai persenjataan tertentu atau punya strategi tertentu, mengerti seluk-beluk negara itu, maka dia dibutuhkan. Ya, orang ini jadi idza ija ilaihi. Kalau dia betul-betul dibutuhkan, maka dia menjadi wajib ain baginya. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, apakah jihad juga dengan harta dan jiwa atau dengan dua-duanya? Maka jawabannya, kadang-kadang itu wajib berjihad dengan harta, ya. Dalam kapan ini? Kondisi orang yang tidak sanggup berjihad dengan badannya, dengan jiwanya, jiwa raganya, ya. Kadang-kadang, ya, wajib jihad dengan jiwa dan raganya kalau dia tidak punya harta, ya. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, kadang-kadang wajib berjihad dengan harta, ya, benda dan jiwa dan raganya sekaligus, ya. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran semuanya, ya. Jadi jihad dengan harta, benda, jihad dengan jiwa dan raga. Yang keempat, jihad dengan harta, benda dan jiwa dan raga. Yang ketiga, jihad dengan harta, benda dan jiwa dan raga. Ini. Jadi insyaallah pada kesempatan ini kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Baik. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.